Yo guys, ketemu lagi di channel Alpha Omega Lab. Lu tahu nggak bedanya orang yang making a living sama orang yang making a dying? Yang pertama, bangun pagi ada tujuan. Yang kedua, bangun pagi cuma buat ngejar sesuatu yang bahkan lu sendiri nggak yakin kenapa lu kejar. Kebanyakan dari kita, dan gua nggak ngejudge ya, sebenarnya lagi mati perlahan. Gaji gede ada, jabatan keren ada. Tapi tiap minggu malam, lu udah mulai anxious mikirin Senin. Tiap pulang kerja, rasanya kayak baru lari maraton tanpa medali. Capek, kosong, repeat. Dan yang paling sinting, kita nganggep ini normal. Di video ini, gue bakal bedah buku yang udah ngubah cara jutaan orang ngeliat uang. Judulnya Your Money or Your Life, karya Vicky Wabin dan Joe Dominguez. Ini bukan buku motivasi murahan. Ini buku yang literally nanya ke lu. Seberapa banyak nyawa lu yang udah lu jual buat beli barang yang sebenarnya nggak lu butuhin? Kalau jawaban lu bikin dada sesak, bagus. Artinya lu masih hidup. Sekarang saatnya bangun. Coba, lu pause sebentar. Pikirin ini baik-baik. Kalau lu umur 30 tahun sekarang, secara statistik, lu punya sisa 420.000 jam sebelum lu mati. Kedengaran banyak. Tunggu dulu. 140.000 jam lu habis buat tidur. 70.000 jam buat makan, mandi, BAB, scroll TikTok nggak penting. Sisanya 210.000 jam. Itu doang. Sekarang pertanyaannya, berapa jam dari 210.000 itu yang lu habis di kantor, di jalan, di rapat yang ujung-ujungnya nggak ada keputusan? Vicky Robin bilang, uang itu bukan cuma kertas. Uang itu life energy, energi hidup lu. Setiap kali lu kerja, lu nggak cuma jual tenaga, lu jual waktu yang nggak bakal pernah balik lagi. Jadi kalau lu beli sepatu 2 juta, itu bukan cuma 2 juta. Itu adalah 40 jam nyawa lu. Kalau gaji bersih lu 50.000 per jam. 40 jam yang bisa lu pakai buat main sama anak, belajar skill baru, atau tidur enak. Tapi lu tukar buat sepatu yang 6 bulan lagi bakal lu simpan di lemari. Apakah itu worth it? Ini bukan soal pelit. Ini soal conscious spending. Belanja dengan kesadaran penuh, bukan autopilot gara-gara bosan atau FOMO. Sekarang, gua mau tampar lu pakai matematika. Lu mikir gaji lu 15 juta sebulan, kerja 160 jam, berarti sejam lu dibayar sekitar 93.000. Salah besar, bro. Lu luta sama yang namanya biaya tersembunyi jadi budak korporat. Transportasi, bensin 1,5 juta sebulan, parkir 500.000 sebulan, servis mobil gara-gara macet 500.000 per bulan. Customing, baju kantor, sepatu pantofel, skincare biar nggak kusem di Zoom, tambah 1 juta. Makan siang mahal karena terlalu capek buat masak, jadi beli nasi padang 50.000 per hari. Sebulan 1 juta. Decompression, weekend healing ke mall, nonton, makan enak karena Senin sampai Jumat udah kayak zombie. Tambah 2 juta. Biaya sakit, mah, insomnia, terapi karena burnout. Konservatif aja 500.000 per bulan. Total biaya kerja 7 juta. Berarti gaji bersih lu cuma 8 juta. Dan lu nggak kerja cuma 160 jam, bro. Lu harus hitung. Waktu persiapan pagi, 1 jam per hari. Macet commute, 2 jam per hari. Waktu pulih dari kerja, 1 jam per hari. Jadi, real work hours lo 224 jam per bulan. 8 juta dibagi 224 jam, sama dengan 35.000 per jam. Bukan 93.000, cuma 35.000. Sekarang, kalau lu beli iPhone 20 juta, itu artinya lu jual 571 jam nyawa lu. Itu 71 hari kerja, hampir 3 bulan. Masih mau beli? Silahkan. Tapi sekarang lu udah tahu harga sebenarnya. Ini konsep paling game changer dari buku ini, The Fulfillment Curve. Bayangin grafik. Sumbu X itu pengeluaran lu, sumbu Y itu tingkat kepuasan hidup lu. Di awal, pas lu miskin, setiap rupiah yang lu dapet itu bikin hidup lu jauh lebih baik. Lu beli kasur, nggak tidur di lantai lagi. Lu beli rice cooker, nggak masak pakai panci lagi. Kepuasan naik drastis. Terus lu naik ke zona yang comfort. Punya AC, motor, kulkas. Hidup makin enak. Tapi ada satu titik namanya enough. Di titik ini, hidup lu udah maksimal. Lu udah punya semua yang lu butuh buat hidup nyaman, sehat, produktif. Masalahnya,
Kita nggak pernah berhenti di sini. Kita terus beli. Kita upgrade mobil. Kita ganti iPhone tiap tahun. Kita langganan Netflix, Disney+, Spotify, Prime, YouTube Premium, gym membership yang nggak pernah dipakai. Dan yang tahu lo apa jadi? Grafik kepuasan lu mulai turun. Kenapa? Karena sekarang lu punya clutter, sampah yang harus lu rawat, bersihin, bayar asuransi, cicil. Lu stres mikirin cicilan, lu bingung nyari barang di rumah, lu overwhelmed sama pilihan. Makin banyak barang, makin sedikit hidup. Buku ini ngajarin satu hal simple, yaitu enough is a feast. Cukup itu melimpah. Lu nggak butuh lebih, lu butuh sadar. Ini tujuan akhirnya. Ini mimpi yang bisa jadi kenyataan kalau lu konsisten. Namanya crossover point. Konsepnya gini, lu kurangin pengeluaran bulanan dengan hidup frugal, bukan pelit, tapi intentional. Lu nggak beli yang nggak lu butuhin. Selisih antara income dan expense, lu invest di aset yang ngasilin passive income. Obligasi, saham dividen, reksadana indeks. Tunggu sampai passive income lu dari investasi itu lebih gede dari pengeluaran bulanan lu. Boom, lu bebas. Contoh simpel, pengeluaran bulanan lu 10 juta. Lu invest sampai punya portofolio 3 miliar. Dengan asumsi return konservatif 4-5% per tahun, itu 120-150 juta per tahun, sama dengan 10-12,5 juta per bulan. Passive income lu udah lebih gede dari expense lu. Lu nggak perlu kerja lagi. Kerja jadi opsional. Lu kerja bukan karena takut miskin, tapi karena lu suka. Dan ini bukan cuma buat orang kaya, ini buat siapa aja yang mau hidup sadar dan gak diperbudak uang. Jangan cuma nonton terus scroll lagi. Buku ini ngasih lu 9 langkah konkret. Step 1, make peace with the past. Damai sama masa lalu. Ini langkah paling pedes tapi paling penting. Lu punya 2 tugas. Pertama, hitung total uang yang pernah lu terima dari awal kerja sampai sekarang. Dari gaji pertama lu yang 2 juta, freelance, side hustle, semua. Bisa cek dari slip gaji, laporan pajak, atau rekening bank lama. Kedua, hitung net worth lu sekarang. List semua yang lu punya. Tabungan, investasi, kendaraan, elektronik. Bahkan baju branded lu kasih nilai pasar sekarang. Terus kurangin sama semua utang lu. KPR, KTA, cicilan kartu kredit, pinjol, semua. Hasilnya, kebanyakan orang tercengang. Gue udah terima 800 juta dari kerja, tapi net worth gue cuma 30 juta. Itu bukan buat bikin lu malu, itu buat bikin lu sadar. Mantranya cuma satu, no shame, no blame. Ini titik awal, bukan putusan akhir soal hidup lu. Step 2, be in the present, track every single cent. Langkah kedua, catat semua uang yang masuk dan keluar dari hidup lo. Literally semua. Kopi 15.000, parkir 5.000, transfer ke temen, THR yang lu terima, semua. Dan sebelum itu, lu harus hitung dulu real hourly wage lu, gaji per jam yang sebenarnya, kayak yang udah kita bahas tadi. Karena setiap kali lu catat pengeluaran, lu harus konversi ke jam nyawa lu. Beli baju 800.000, itu bukan cuma 800.000, itu 22 jam nyawa lu. Kalau real hourly wage lu 35.000, hampir 3 hari kerja. Masih mau? Tujuannya bukan buat bikin lu paranoid, tujuannya buat bikin lu conscious, sadar setiap kali lu ngeluarin uang, bukan autopilot. Step 3, monthly tabulation. Kemana uang lu pergi? Setiap akhir bulan, rekapitulasi semua pengeluaran lu ke dalam kategori. Buat sendiri sesuai pola hidup lu. Makanan dan minuman, transportasi, cicilan dan utang, hiburan, kesehatan, langganan digital, dan lain-lain. Terus di setiap kategori, konversi ke jam nyawa lu. Bulan ini lu habis 2 juta buat makan di luar. Itu berarti 57 jam nyawa lu. Hampir seminggu kerja, cuma buat makan di luar. Ini bukan budgeting, ini cermin. Lu cuma lagi lihat diri lu sendiri, tanpa filter, tanpa excuse. Step 4, 3 questions that will transform your life. 3 pertanyaan yang ngubah segalanya. Ini core-nya program ini. Di setiap kategori pengeluaran bulanan lu, tanyain 3 pertanyaan ini. Pertanyaan pertama, apakah gua dapat kepuasan yang sepadan dengan jam nyawa gua yang gua korbanin buat ini? Pertanyaan kedua, apakah pengeluaran ini selaras dengan nilai dan tujuan hidup gua? Pertanyaan ketiga, kalau gua nggak harus kerja buat uang, apakah gua masih akan bayar ini? Kasih tanda,
Tanda minus kalau jawabannya nggak worth it, kurangin. Tanda plus kalau ini bikin hidup gua lebih bermakna, tandahin. Tanda nol kalau udah pas, pertahanin. Lu bakal kaget sendiri. Langganan Netflix yang lu nggak pernah nonton, minus. Kelas online yang beneran lu pakai, plus. Makan siang mahal karena gengsi doang, minus gede. Lama-lama, pengeluaran lu bakal secara alami turun bukan karena lu dipaksa hemat, tapi karena lu udah sadar mana yang beneran bikin lu bahagia. Step 5. Making life energy visible. Bikin wall chart. Sekarang, bikin grafik fisik di tembok rumah lo. Kertas grafik gede, tempel di tempat yang lu lihat tiap hari. Bukan di laptop yang lu minimize, tapi di tembok. 2 garis. Garis merah, total pengeluaran bulanan. Garis hijau, total pemasukan bulanan. Setiap bulan lu update, lu lihat sendiri trennya. Kalau garis merah mulai turun dan garis hijau naik, itu progres nyata. Kenapa harus fisik? Karena ini bukan tentang data di spreadsheet. Ini tentang visual reminder tiap hari bahwa lu lagi dalam perjalanan menuju kebebasan. Lu lagi bangun sesuatu. Step ke-6, minimize spending. Frugality bukan pelit, tapi liberated. Langkah 6, kurangi pengeluaran secara cerdas. Tapi ingat, buku ini tegas soal ini. Frugality bukan soal pelit, frugality adalah seni menikmati apa yang lu punya. Kalau lu punya 10 baju dan lu nikmatin semuanya bertahun-tahun, lu itu frugal. Kalau lu punya 10 baju tapi ngerasa nggak ada yang cocok dan terus beli lagi, lu itu spendthrift, boros. Beberapa strategi konkretnya ya. 1. Jangan window shopping. Kalau nggak ada yang mau dibeli, jangan ke mall. Jangan buka Shopee Shop, jangan buka TikTok Shop. 2. Repair, jangan replace. Sepatu sol lepas, tambal. Baju robek, jahit. Gadget lemot, riset dulu sebelum ganti baru. 3. DIY. Masak sendiri, cuci sendiri, servis ringan sendiri. Ini bukan penderitaan, ini skill. 4. Beli used. Barang second hand kualitas bagus, harga setengahnya. Ego lu yang mahal, bukan barangnya. 5. Antisipasi kebutuhan. Jangan beli mendadak karena panik, beli sesuai rencana, harga lebih murah dan lebih rasional. Step ke-7. Maximize income lo. Hormati energi hidup lo. Langkah ke-7, maksimalkan income lu tapi dengan cara yang bermartabat dan selaras sama nilai lu. Buku ini ngasih redefinisi soal kerja. Kerja bukan cuma yang dibayar. Kerja adalah aktivitas yang selaras dengan nilai dan tujuan hidup lu dengan atau tanpa bayaran. Tapi untuk urusan uang, lu perlu pastiin bahwa setiap jam yang lu jual, harganya setimpal. Beberapa cara yang buku ini sarankan, minta naik gaji. Lu udah kerja keras, lu punya data, gunain itu. Negosiasi jam lebih sedikit kalau income lu udah cukup-cukup, waktu lebih berharga dari uang tambahan. Cari pekerjaan yang bayar lebih baik per jamnya untuk life energy yang sama. Kembangkan skill yang bisa lu jual lebih mahal, bukan buat pamer LinkedIn, tapi buat nyata nambah nilai per jam lu. Intinya, jangan jual murah sesuatu yang nggak bisa balik lagi. Waktu lu. Step ke-8, Capital and the Crossover Point, titik merdeka. Sekarang tambahkan garis ketiga di wall chart lo, monthly investment income, alias pendapatan pasif dari modal yang lu kumpulin. Rumusnya simple, pendapatan investasi bulanan sama dengan total modal kali suku bunga jangka panjang dibagi 12. Contoh, lu punya tabungan atau investasi 500 juta, return konservatif 6% per tahun. Berarti income pasif bulanan lu sekitar 2,5 juta. Belum cukup? Terus nambah modal. Setiap bulan lu plot angka ini di grafik, dan lama-lama lu bakal lihat, garis income pasif naik, garis expense turun, karena lu udah lebih sadar belanjanya. Sampai suatu hari, bisa 5 tahun, bisa 10 tahun, tergantung konsistensi lu, 2 garis itu berpotongan. Itulah crossover point. Titik merdeka. Di titik itu, pendapatan pasif dari investasi lu udah cukup buat nutupin semua kebutuhan hidup lu. Kerja jadi opsional. Lu bisa tetap kerja karena lu suka, atau lu bisa berhenti dan ngejar hal-hal yang selama ini lu tunda. Step ke-9, managing your finances, jadi tuan atas modal lu sendiri.
Langkah terakhir, kelola modal lu dengan cerdas, aman, dan mandiri. Ini bukan soal main saham gorengan atau ikut skema kaya cepat. Ini soal investasi yang boring tapi pasti. Buku ini ngasih 9 kriteria wajib buat investasi yang layak. 1. Modal harus menghasilkan income, bukan cuma ngendon. 2. Modal harus 100% aman, bukan spekulasi. 3. Modal harus liquid, bisa dicairkan kapan aja kalau darurat. 4. Nggak ada komisi atau biaya tersembunyi yang ngegerus modal lo. 5. Income harus pasti, lu tahu bulan depan dapat berapa. 6. Income nggak boleh fluktuatif, bukan yang hari ini gede besok hilang. 7. Income dibayar rutin, bulanan, konsisten. 8. Nggak ada management fee yang makan hasilnya. 9. Pasif sepenuhnya, nggak butuh waktu dan perhatian ekstra dari lu. Konkretnya, buku ini merekomendasiin obligasi pemerintah jangka panjang kayak SBR atau ORI di Indonesia, reksadana indeks berbiaya rendah, dan campuran deposito untuk cushion dana darurat. Buku ini juga menyarankan lu punya 3 laci keuangan. A. Capital, inti modal yang ngasilin passive income. C. Cushion, dana darurat, minimal 6 bulan pengeluaran di tempat yang aman dan cair. C. Cash, surplus dari langkah-langkah di atas, bisa diinvestasiin lagi, disumbangkan, atau dipakai buat ngejar hal yang bermakna. Kalau lu udah di sini, selamat. Lu udah bukan lagi budak gaji. Lu adalah pemilik waktu lu sendiri. 9 langkah, bukan 9 hari, bukan 9 minggu, mungkin beberapa tahun. Tapi setiap langkah yang lu ambil hari ini adalah 1 jam nyawa yang lu selamatin dari sistem yang gak pernah peduli sama lu. Dunia ini didesain buat lu belanja terus sampai mati. Tapi sekarang lu udah tahu cara mainnya. Uang itu alat, nyawa lu itu aset. Waktu lu itu mata uang paling berharga yang pernah ada. Jangan sampai lu mati bawa harta banyak tapi nggak pernah sempat hidup beneran, nggak sempat bangun siang, nggak sempat main sama anak, nggak sempat ngubur mimpi yang bukan soal cicilan. Kalau video ini tampar kenyataan lu, bagus. Share ke teman-teman lu yang juga lagi jadi budak gaji. Subscribe kalau lu mau lebih banyak konten yang bikin lu bangun. Smart up and get your life back.